ini ada maminya, Mami Nadia, ada Clay, ada Cliff, ada dedinya di situ yang ngerekam ya. Dedinya malu katanya. Oke, Kak, ini adalah keluarga yang sering sekali membagikan obrolan-obrolannya bersama anak-anak gitu ya. Mau kemana? Oh, dan cerita parenting mereka yang kemudian banyak menginspirasi orang-orang dan ditonton sampai jutaan kali. Coba kita lihat seperti apa sih konten mereka, ini dia kompilasinya. Itu ya itu. Ini sampai gimana caranya kasih tahu anak-anak ya kan ya. Kayaknya aku nggak kayak gitu ya dulu waktu anak-anak. Ini anak umur 4 tahun sama 2 tahun gitu ya. Tapi kamu bisa berkomunikasi dengan lemah lembut ya, Ma. Ini lain. Ini kelihatan. Iya, bubar. Ya udah main di situ, main nggak apa-apa, udah main di situ, main. Idenya dari mana sih bikin konten keseharian kalian ini sama anak-anak? Sebenarnya kalau dibilang konten tuh bukan ya, tapi kayak aku iseng rekaman anak-anak lagi sehari-hari, terus mereka kebetulan lucu, aku posting, kebetulan banyak yang suka kayak gitu aja sih. Kalau sengaja direkam gitu, konten enggak sih. Jadi kamu ingin mengabadikan keseharian kalian aja nih sebetulnya ya? Betul. Tapi ini anak-anak kalian tuh kritis banget loh ya. Tadi aku habis dari situ kan hidungku agak merah, ditanya, "Nanti kenapa?" gitu. Tadi kamu tanya, "Nanti kenapa?" Ini berarti kan anak-anak dengan yang kritis ya? Boleh duduk di sini kan ya? Bisa? Ya duduk yang baik. Anak-anak yang kritis gitu ya. Berarti kamu tiap hari harus ditanya apa di... Oh iya oke. Mana lagi? Mainnya jangan cuma satu dong, nanti mereka berebut. Nah itu ada yang kuning tuh. Tuh kamu mau ambil. Nah. Maunya robot. Koko maunya robot. Koko maunya robot, ya. Ini sehari-hari tuh gini kamu, gak ada yang bantuin? Ada suamiku. Oh suami? Jadi emang cuma suami istri aja ini yang ngurus anak-anak? Kebetulan iya. Kebetulan iya? Iya. Termasuk selama pandemi yang di rumah aja itu juga? Iya. Wow, ini ya. Jadi ini realnya begini. Pernah capek pasti, pernah stres, kesabaran menipis gitu, pernah gak sih? Pernah dong. Pernah. Tapi gimana terusan? Maksudnya kamu tetap aja kalau ngobrol sama anak-anak tuh kayak tetap mendengarkan mereka gitu ya? Itu belajar dari mana cara? Sebenarnya kalau dibilang belajar dari mana, kok aku boleh tenang ya sayangnya. Kalau dibilang belajar dari mana tuh aku tidak punya patokan tersendiri. Karena menurut aku itu kan parenting itu menyesuaikan antara ibu dan anak, orang tua dan anak gitu. Jadi kayak belajar dari mana enggak, kayak aku ngerasa anak aku lebih bisa dikasih tahu dengan cara seperti ini, ya aku menerapkan hal seperti itu. Tapi kalau belajar dari mana, kebetulan aku emang tidak secara spesifik, tapi ada baca beberapa buku. Robotnya Jadi katanya kamu kayak gini untuk apa? Tekuk kayak gini Itu bisa berubah, iya, nah. untuk apa ya? Aku juga nggak tahu. Coba kamu coba-coba deh. Jangan-jangan dia bisa berubah jadi mobil. bisa. Nggak bisa tuh gini jadi apa? Nak. Bisa Mungkin coba. nyapit. Nah, tuh. Terus benarkah bahwa yang kamu lakukan sekarang juga agak sedikit berbeda dengan parenting yang kamu alami waktu kamu masih kecil? Mami, dia lompat. Iya. Jatuh. Betul kan? Akhirnya jatuh. Iya, Iya, akhirnya Mami jatuh boleh tolong kaki. bicara sebentar. Jam-jam. Kelihatan bisa tolong tenang, Mami bicara ya. Kalau dibilang sama, pasti tidak. Karena kan aku juga mengalami kayak anak-anak tahun 90-an pada umumnya lah ya, kayak yang namanya dikurung kamar mandi, dipukul, itu pernah mengalami hal itu juga. Karena itu bukan kesalahan dari kedua orang tuaku, karena mereka juga mungkin Mengalami seperti itu. lebih pastinya, lebih dari itu. Jadi mereka berusaha upgrade diri mereka, tapi sampai pada saat itu. Terus belum lagi saat itu kan Ada akses transformer. parenting itu tidak segampang sekarang. Terus mulainya dor. Maka Jadi dari memang- itu aku berusaha memperbaiki supaya anak-anakku tidak mengalami hal yang sama. Kalau kamu sama suami sendiri suka ada perbedaan gitu nggak sih? Kebetulan enggak ya, karena memang aku kalau dalam soal parenting ya, karena memang dari sebelum hamil aku memang udah kasih tahu udah diskusiin ke suami kira-kira ini loh yang mau aku lakukan saat kita punya anak nanti. Kalau mereka berantem gimana? Iya. Kalau mereka nakal diapain? Kalau mereka lagi tantrum gimana gitu ya? Kalau itu sembari belajar juga ada ya, sembari ya namanya itu kan penyesuaian anak kan. Dan ini emang anak-anak ini, terutama ini ya, Clay ya. Kalau diajak ngobrol tuh udah bisa menjawab dengan
dengan lancar gitu. Seperti yang kayak tadi tuh ya. Kalau ada yang benci kamu kenapa gitu? Iya, iya. Kayak ngobrol sama bestie. Karena memang aku membiasakan anak-anak jangan kencang-kencang. Ada waktu buat ngobrol, ada waktu buat diskusi. Jadi mereka udah terbiasa menyampaikan pendapat mereka. Jadi buat mereka, aku tuh kayak nggak nganggep mereka tuh anak kecil gitu. Kayak Pada "Yaudah, saat kamu apa nganggep." biasanya? Kan kadang-kadang ini anak-anak kan rentang perhatiannya pendek ya. Iya, Kayak betul. gini ini kan lagi gitu. Pada saat apa yang nyaman untuk diajak diskusi? Pasti aku tanya dulu ya, kayak misalnya sebelum aku mau ngomong sesuatu yang penting, yang menurut aku perlu mereka fokus, aku tanya, Koko apa bisa kita bicara sekarang? Bisa nggak? Tolong tenang sebentar, dengerin kata Mami. Koko juga boleh ngomong yang Koko mau. Biasanya mereka tenang kalau udah kayak gitu. Tapi kalau mereka belum mau, ya aku nggak paksa sampai mereka benar-benar tenang. Jadi betul-betul sesuai dengan kesiapan anak-anak ya, gitu ya. Seperti kamu mau direkam juga tanya boleh direkam, gitu. Iya, karena Atas persetujuan mereka. betul. Kalau dulu itu mungkin Clayton masih belum concernnya ya udah nggak masalah. Tapi semakin dia besar kan dia semakin tahu. Terus semakin pergi ke mall kayak semakin dikenal orang gitu kan. Jadi dia tanya kenapa harus direkam gitu. Kenapa? Kadang yang ini lagi rahasia nih Mami cerita kan dia udah mulai masuk sekolah. Ini tidak boleh direkam. Jadi dia ngomong makanya aku akhir-akhir ini juga selalu bertanya konsen dia, is it okay kalau Mami rekam gitu nanti kita bisa lihat. Kalau dia bilang oke, enggak ya enggak. Jadi kita menghargai anak-anak, mempunyai hak, mempunyai keinginan juga gitu. Apalagi kalau sudah bisa berkomunikasi ya bisa ditanya ya. Ini ada lagi, ini juga video. Ini Clay juga ada videonya Clay senang. Mama udah nggak nangis lagi karena rambut Clay udah mulai tumbuh gitu ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Biar Mami happy nggak nangis lagi, Maminya malah tambah nangis ya. Aduh, Jangan putar ya. ini Mami rasanya masih. Ini juga pasti momen-momen berat buat Mami ya. Ayo berantem. Kalau Mami Dia sendiri nggak punya tembakan ini. dengan 2 anak gitu Sama ya. tembakan dua. Kapan waktu untuk me time? Enggak, ini punya tembakan. Biasanya saat anak-anak itu kan tidak selalu aktif ya. Ada saat mereka tidur malam, tidur siang gitu ya. Itu saat aku me time sih. Ngapain me time-nya Mami? Karena aku suka makan pedas. Jadi ya pas mereka tidur itu saat-saat tenang aku bisa makan siang dengan tenang, makan pedas. Jadi kayak segala emosi aku ya sambil makan gitu. Atau setelah mereka tidur malam kan waktunya agak panjang, aku bisa nonton drakor sih biasanya. Atau cerita-cerita sama suamiku. Tadi ya anak kayak gini gitu. Nah, jadi kalau anak gak tidur-tidur tuh stres ya. Lumayan. Tapi kok ini mati, nggak mau berdiri. Oh iya bisa kok. Clay. Kok, nanti mau tanya. Koko, nanti Ini tanya. Mami atau enggak Mami? Mami orangnya galak nggak sih Mami? Enggak. Enggak ya galak ya, enggak galak. Mami cerewet nggak? Mami cerewet nggak? Enggak. Enggak juga nggak cerewet. Kalau Mami suka main HP terus nggak sih kalau di rumah? Enggak. Enggak ya. Mami suka masak nggak? Oh, suka masak. Makanannya enak apa masakannya? Enak. Apa? Yang Apa, kamu Koko paling suka suka apa? apa? Potato salad. Oh, potato salad. Kalau Dedi bisa masak nggak? Kalau Jadi bisa masak gak? Enggak. Dedi bisanya apa dong kalau Dedi? Kalau Dedi bisa ya Pak Dedi? Dedi bisa apa Dedi? Dedi bisa apa? Main ya? Nemenin? Kerja. Oh, Dedi kerja. Bagus. Dah. Oke, kita kan kembali lagi jadi bola tetap di Room Tinggal. Ini lari.